Jadi penting kalau wong Jawa kan bilang wong kang soleh kumpulono. Itu bermakna bahwa orang-orang baik itu akan mengkondisikan kita jadi orang baik. Orang madan dalam cinta yang ku dambakan, meraih cintanya dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa dan ketemu lagi pada kesempatan kali ini dengan channel yang kita banggakan bersama, yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berharap berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya di rumah saat ini dalam kondisi yang sehat. Dan ibadah puasanya, ini kita udah masuk di hari ke-8 ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ke-8 ini kondisi sehat dan ibadah puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah keberkahan yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Teman-teman semuanya, seperti biasa Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya sembari menunggu waktu berbuka puasa. Nah, ada satu program yaitu Mutiara Ramadan. Seperti biasa kita menghadirkan oleh para guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama saya. Saya kebetulan diberikan kesempatan untuk hadir di sebuah pendopo. Ini rumah Betawi, Omah Betawi di Piungan, Bantul, Yogyakarta. Nah, kesempatan ini kita dibersamai oleh seorang ustadz, guru kita, Ustadz Jamal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa sudah masuk hari ke-8. Ya. Tetap semangat ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, terima kasih banyak kesempatannya sudah bisa membersamai kami di Mas Oji Channel ini Ustadz, di program Mutiara Ramadan. Alhamdulillah Ustadz berkenan untuk bisa kita ajak sharing. Nah, Ustadz Jamal, sebelum kita lanjutkan, teman-teman di rumah saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya, jangan lupa tetap dukung channel ini untuk bisa terus berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan semakin di-share, informasi-informasi yang bermanfaat ini bisa ditebarkan ke seluruh teman-teman semuanya. Oke, kita mulai Ustadz Jamal ya. Kita sharing hari ini hari ke-8 Ustadz. Kalau kita bicara Ramadan di hari ke-8, kita bisa bermuhasabah, mengintrospeksi perjalanan puasa hari ke-8 ini Ustaz, bulan Ramadan, di mana di awal-awal orang begitu bergembira, orang begitu euforia dengan keberadaan Ramadan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Ramadan ini ternyata juga bisa menjadi sarana sebuah terapi Ustaz. Beberapa hari yang lalu kita hadirkan salah satu narasumber dalam bidang kesehatan yang menyampaikan bahwa Ramadan ini juga bisa berfungsi sebagai terapi dalam bidang kesehatan penyakit-penyakit yang ada. Nah, kali ini kita dari sudut pandang psikologi, Ustaz. Apakah benar bahwa Ramadan ini bisa menjadi terapi bagi kebahagiaan hati? Bahagia iman tentu saja, tetapi kebahagiaan jiwa dan hati kita ini, Ustaz. Nah, mohon pencerahan sambil mengalir nanti diskusi dan teman-teman bisa mendapatkan pencerahannya. Dipersilakan, Ustaz. Jadi Al-Quran itu salah satu fungsinya kan asyifa. Bahkan asyifa'u lima fis sudur. Jadi punya fungsi terapi. Kalau Al-Quran Depak menyebutnya penawar. Terapi mempunyai fungsi terapi terhadap berbagai penyakit yang sumbernya dari dalam dada kita. Dan tema besar ini saja sudah menggambarkan Al-Quran ini punya fungsi itu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Saya memahami seluruh rukun Islam, seluruh rukun iman, dan seluruh amal soleh dalam Al-Quran, dan seluruh sunnah Rasul itu terapi, fungsi terapi. Kalau dalam aspek psikologi, gitu. Jadi silakan dibaca, dimulai. Alhamdulillah dulu ketika saya mau jadi seorang psikolog, penelitian saya tentang itu. Nah, bagaimana religiositas, agama, keberagamaan itu hubungannya dengan persoalan-persoalan penyakit kejiwaan, gitu. Saya meneliti tentang itu, dan kemudian di penelitian saya itulah saya meyakinkan kepada diri saya dan penguji saya bahwa di Al-Quran
juga rukun iman, rukun Islam, dan seluruhnya tadi amalia, amal soleh, dan sunnah-sunnah Rasul itu semuanya punya fungsi terapi. Masya Allah. Kalau Al-Quran udah jelas kan dasarnya itu tadi. Sekedar contoh kecil saja, sholat hubungannya dengan terapi apa? Itu dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, gitu kan. Sungguh orang beriman akan bahagia, optimis hidupnya. Optimis. Siapa ini orang beriman yang optimis? Yang khusyuk sholatnya. Jadi khusyuk sholat berdampak, berkorelasi signifikan dengan kebahagiaan hidup. Betul. Nah, misalnya sekedar contoh saja. Bahkan sholat juga punya fungsi menerapi terhadap orang yang suka ngember, suka apa namanya suka lebih, suka mengeluh, suka egois, suka depresi. Itu diterapi juga oleh Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan orang itu punya kecenderungan gampang komentar, gampang ember, kalau sukses egois, kalau gagal depresif, gitu ya. Terus di situ dikatakan illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat yang daimun menerapi egoisme, sifat-sifat stres depresif, dan juga sifat-sifat suka ngember. Itu diterapi oleh sholat daimun. Lah apalagi ini puasa Ramadan, kan pertanyaan apakah Ramadan punya fungsi terapi? Berarti dasar lagi, karena dari makna saum siam saja sudah bermakna menahan diri atau menghindar dari, yang akan melahirkan nilai la'alakum tatakun. Takwa itu intinya menjaga diri. Bulannya saja Ramadan, latihan, penempaan. Jadi barang siapa yang mau berlatih mengendalikan diri, yang intinya saum, siam, dan imsak, itu kan, itu kemudian dia akan mampu menjaga dirinya. La'alakum tatakun, menjaga diri yang bermakna juga hasil dari proses pengendalian diri. Nah, pengendalian diri, kemampuan mengendalikan diri, self control yang dimiliki seorang, itu dalam ilmu psikologi dinyatakan sebagai penentu utama, ciri utama seseorang itu sehat jiwanya atau tidak. Jadi dalam perspektif Quran dan bahasa, itu kita akan menemukan bahwa orang yang puasa akan mampu mengendalikan dirinya dan akhirnya mampu menjaga dirinya dari segala hal yang menghancurkan dirinya, merusak dirinya, menjatuhkan martabatnya. Kan takwa intinya itu. Jadi maka otomatis takwa itu adalah bentuk dari kesehatan jiwa. Jadi orang yang bertakwa benar pasti jiwanya sehat, psikologinya bagus, karena sudah biasa melatih self controlnya agar kemudian cerdas menghadapi kehidupan. Itu baru tema umum tentang puasa didekati dari bahasa. Belum kemudian pendekatan puasa, terapi puasa dari amaliyah Ramadan. Jadi amaliyah Ramadan itu kan banyak sekali. Ya, puasanya itu sendiri sudah bermakna sehat. Kemudian ada sholat tarawih, ada baca Al-Quran, harus ada menghindari hal yang tidak fungsional, tidak bermanfaat, ya, entah perbuatan, entah bicara dan sebagainya, itu sehat. Kemudian kita menolong orang, peduli pada orang, infak, zakat, sedekah, memberikan makan takjil, dan seluruh amalia yang jumlahnya puluhan itu semuanya itu adalah terapi terhadap berbagai persoalan kehidupan kita yang sifatnya psikologis. Bahkan, nah ini yang lucu, kalau Ramadan itu rumah sakit kan bornya turun, tingkat hunian turun, pengunjung rumah sakit juga turun. Itu menunjukkan secara fisik itu saja, itu orang itu jadi lebih sehat. Betul. Itu. Dan banyak sekali orang itu yang datang ke rumah sakit itu muatannya psikosomatik. Jadi saya mencurigai dalam tanda kutip itu orang-orang yang datang ke rumah sakit kenapa banyak sebelum Ramadan, itu lebih banyak persoalan psikosomatik. Begitu masuk bulan Ramadan, kita tarhib Ramadan, marhabannya Ramadan, euforia kegembiraan muncul, ternyata orang jadi sehat. Masya Allah. Gitu loh. Jadi itu bukan berarti terus penyakit fisiknya nggak ada. Karena banyak sekali yang dikira penyakit fisik itu, yang datang ke rumah sakit itu sifatnya psikosomatik. Dan itu hilang
berkurang drastis karena semangat, ghirah, optimisme, kegembiraan orang menyambut bulan puasa, maka sakitnya banyak yang sembuh. Karena kegembiraan itu kan menyembuhkan. Iya, betul. Kegembiraan. Puasa Ramadan menjadi seperti itu luar biasa, sampai orang kemudian banyak yang nggak merasa sakit, gitu loh. Itu bisa dicek. Saya dari direktur rumah sakit udah lebih dari 10 tahun, dan itu gampang sekali mengenali Ramadan itu mesti bornya turun, pengunjungnya berkurang, menandakan orang sehat. Dan sehatnya karena psikosomatiknya hilang itu. Masya Allah. Ya, luar biasa teman-teman semuanya. Baru awal pembuka, beliau sudah memastikan bahwa terapi di dalam Ramadan ini memang betul-betul berfungsi untuk bisa membahagiakan jiwa kita ya, Ustaz, ya. Jadi memang betul teman-teman semuanya tidak usah khawatir kalau ada yang mengatakan bahwa dengan berpuasa kita menjadi lebih tertekan, hidupnya sedih, galau dan sebagainya, itu keliru besar. Karena beliau pakar di bidang psikologi sudah membuktikan dengan banyak fakta bahwa banyak orang yang kemudian bisa lebih bahagia hatinya, kemudian bisa menjadi lebih nyaman hidupnya karena datangnya bulan Ramadan, termasuk dalam rangka menyambut euforia di bulan Ramadan ini. Ustaz Jamal, kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjut teman-teman semuanya, kembali mengingatkan teman-teman semuanya, program Mutiara Ramadan ini ada satu yang menjadi menarik, yaitu ada satu program yang bisa teman-teman berpartisipasi, yaitu dengan adanya program berbagi iftar Ramadan, Ustaz. Jadi kita mengajak teman-teman semuanya untuk berpartisipasi dalam rangka membantu, memberikan kebahagiaan kepada adik-adik kita, para santri, khususnya yatim duafa, untuk mendapatkan iftar. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi, ikut terlibat dalam program berbagi iftar Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada di layar kaca teman-teman semuanya. Begitu, Ustaz. Kita lanjutkan, Ustaz. Menarik sekali tadi informasi pertama bahwa Ramadan dipastikan bisa menjadikan salah satu terapi untuk kebahagiaan bagi jiwa-jiwa yang lebih tenang. Nah, pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Bagaimana menuju kepada kebahagiaan itu ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa? Apa-apa yang bisa menjadikan kebahagiaan itu hadir, yang kita korelasikan dengan ibadah puasa, dengan rangkaian ibadah puasa yang luar biasa banyak, dan Allah menjanjikan dilipat gandakan pahala untuk kita ini. Gimana, Ustaz? Mas Oji dan pemirsa, orang itu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan kemudian diumumkan, kamu dapat hadiah, kamu dapat voucher, kamu dapat ini aja, kan seneng banget toh. Betul. Itu kan belum dapat. Itu belum dapat, dan itu yang janjikan orang gitu loh. Jadi dikasih hadiah apa, wah seneng banget itu. Belum dapat, baru denger aja udah seneng. Lah Allah itu tahu manusia itu membutuhkan kayak gitu. Membutuhkan hadiah, membutuhkan kesenangan, kebaikan, pahala, surga. Itu kan ya gitu loh. Betul. Jadi orang puasa itu dididik akan memperoleh jauh lebih tinggi dari nilai dunia ini. Dunia sak ngalam dunia ini dikumpulkan nggak ada bandingannya dengan keberkahan, kebaikan, rahmat yang nanti serta balasan Allah yang akan diberi oleh orang-orang yang puasa. Nah, kalau kemudian dia puasanya sungguh-sungguh dengan imanan wahtisaban saja, dosanya seluruhnya dihapus. Misalnya gitu ya. Dan kalau dia begini lagi maka akan dapat surga yang pintunya semuanya dibuka, suruh milih dari pintu manapun, namanya Royan, gitu kan. Surga mau masuk pintu manapun boleh. Terus apa lagi? Bayangkan itu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding hadiah Vespa, hadiah sepeda, nggak ada apa-apanya. Nah, memang itu perlu disampaikan pada manusia, dan Al-Quran menggambarkan itu. Hadis-hadis menggambarkan itu, bahwa yang kita peroleh dengan puasa itu luar biasa, nggak ada bandingannya dengan apapun di dunia ini. Nah, itu harus ditanamkan. Ditanamkan pada seseorang kalau itu yakin dengan apa yang ditawarkan Allah, apa yang dijanjikan Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, juga lewat sabda-sabda Rasulullah Muhammad. Ngerti loh, ini loh kebaikan, maidah, manfaat, pahalanya begini, maka pasti akan tumbuh, tumbuh giroh, semangat untuk saya harus memperoleh itu. Nah, maka kemudian Mas Oji di dalam hadis Arba'in kan terkenal hadis pertama itu innamal a'malu binniyat, gitu loh. Niat seseorang akan sangat dipengaruhi, akan sangat mempengaruhi amal seseorang. Kalau dalam bahasa kerennya
motif atau motivasimu itu akan mempengaruhi kinerja, prestasi, dan apapun yang akan kamu peroleh nantinya. Hadis ini kan tidak, asbabul wurudnya tidak ada hubungannya dengan sholat, dengan puasa. Hadis ini asbabul wurudnya adalah berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan lo ini, niat di situ jangan dimanain niat ritual saja, niat mau sholat, niat enggak. Ini motif dan motivasi seseorang dalam menghadapi kehidupan. Nah gitulah, kalau kemudian niatnya sudah positif karena Allah, terus dia tergerak karena apa yang dijanjikan Allah kepada kita, hadiah-hadiah dan sebagainya itu, maka akan jadi lebih dahsyat dorongan agar orang itu gembira untuk melakukan seluruh amaliyah Ramadan. Semangat, mau diberi oleh Allah kok, kayak gitu loh. Mau diberi sama Mas Oji aja voucher atau apa aja senang, apalagi ini yang menjanjikan adalah Allah. Itu pertama. Jadi tadi yakinkan bahwa kebaikan yang diberikan Allah itu sangat dahsyat, kemudian perkuat dengan niat yang benar, motivasi, karena motivasi yang kuat membuat orang yang lemah jadi kuat. Anak kecil yang punya motivasi puasa kuat mengalahkan orang dewasa olahragawan yang nggak mampu puasa. Nah, itu kan terbukti di mana-mana kan, anak-anak kecil udah puasa, si wong tua fisiknya kuat banyak yang nggak puasa karena dia belum mengerti, belum tertanam iman dalam dirinya, belum mengerti dahsyatnya pahala dari Allah, dan belum mengerti bahwa puasa itu kebaikannya teramat banyak. Begitu. Jadi teman-teman semuanya, kita tambah yakin ya bahwa dahsyatnya Ramadan ini dengan diiringi dengan keinginan atau niat yang kuat itu bisa menjadikan betul-betul ibadah puasa ini lebih bermakna dan pastinya memiliki daya yang luar biasa terkait dengan terapi bagi kebahagiaan jiwa kita ya Ustaz ya. Nah, tadi Ustadz mungkin bisa dipertegas lagi terkait dengan langkah-langkah yang bisa kita capai untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini. Jadi mulai dari puasa itu sendiri, tarawihnya, tadarusnya, kemudian yang lain-lain. Bagaimana Ustadz? Yang pertama itu kan niat ya. Niat itu penting sekali. Betul. Karena niat bagian dari rukun. Berarti kan harus. Betul. Setiap hari kita harus niat loh itu ya. Betul. Niat. Niat itu intinya di hati, bukan di ucapan. Nah, mau di ucapan silakan saja bagi yang meyakini. Kenapa di hati? Karena itu tadi berkaitan dengan rahasia, motivasi sesungguhnya yang ada dalam diri kita itu apa. Itu kita bisa ngomong, aku niat karena belum tentu hatinya karena Allah kan. Maka niat itu di sini, maka luruskan yang di dalam hati itu, dalam pikiran kita, hati kita itu diluruskan, karena itu nggak bisa dilihat orang lain. Nah, kalau kita mampu menanamkan itu, yang tidak dilihat orang lain itu, yang hanya Allah yang tahu dan kita, maka itu menjadi modal pertama orang untuk bahagia. Gitu. Jadi niat positif akan pasti melahirkan sikap perilaku positif juga. Pertama niat. Yang kedua adalah kita tadi meyakini bahwa kan Al-Qur'annya jelas, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu bagimu tidak akan mendatangkan apapun. Ini kalau dibahasakan superlatif, tidak akan mendatangkan apapun kecuali kebaikan. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mau tahu. Jadi yang kedua ini bagaimana kemudian kita meyakini puasa itu khairul lakum, jadi akan mendatangkan serba kebaikan, tidak ada yang jelek. Itu harus yakin. Orang itu kalau meyakini yang akan kalau saya lakukan itu baik, benar, rela melakukan apa saja. Nah gitu ya. Yang pengen lolos ujian masuk perguruan tinggi sampai les ini les itu, karena apa? Lolos perguruan tinggi itu menjadi visi misinya. Nah ini menjadi penting. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kita itu butuh lingkungan agar membuat kita bahagia. Kalau ingin bahagia ya bertemulah dengan orang-orang yang akan membuat kamu lebih bahagia. Kita pengen bahagia tapi ketemunya sama orang-orang yang malah membuat kita stres dan sebagainya. Nah itu nanti kita bisa terpengaruh menjadi stres juga. Menciptakan lingkungan yaitu itu
itu apa namanya menjadi penting. Kalau wong Jawa kan bilang wong kang soleh kumpulono. Itu bermakna bahwa orang-orang baik itu akan mengkondisikan kita jadi orang baik. Orang-orang yang bahagia itu juga akan mengkondisikan kita itu bahagia. Nah, kan gitu. Jadi temuilah orang-orang baik ketika puasa, maka temui guru, temui sahabat dan sebagainya yang baik. Keempat, gitu. Kemudian kita menciptakan aktivitas. Menciptakan aktivitas, karena aktivitas akan membentuk kebiasaan. Ciptakan aktivitas-aktivitas yang baik. Datangi buka puasa, datangi tarweh, datangi pengajian, atau sampaikan pengajian. Pokoknya datangi buat kegiatan-kegiatan yang baik, karena kita itu butuh pengulangan pembiasaan untuk menjadi bahagia. Bahagia itu tidak bisa ujuk-ujuk, bisa didesain secara bertahap. Orang yang sedih berubah jadi gembira tidak ujuk-ujuk, bisa melalui tahapan-tahapan. Nah, seperti itu. Jadi menciptakan kegiatan, aktivitas yang semakin mendukung kita untuk merasakan kebahagiaan bersama orang lain. Dan Allah kan juga menjanjikan pada kita bahwa orang yang berpuasa akan diberi 2 kegembiraan. Gembira di dunia, gembira di akhirat. Yang di dunia itu buka puasa. Nah, bayangkan itu buka puasa itu, mana ada orang buka puasa nangis-nangis ya. Itu salah satu contoh bahwa aktivitas itu bisa membuat orang bahagia. Baru lihat makanan datang saja kok udah gembira, wah gitu loh. Dan itu banyak bisa diciptakan, tidak hanya buka puasa, di tadarusnya. Kalau dulu ada jaburan makan setelah tarweh gitu ya. Ya sekarang masih ada, Ustaz. Ya. Itu terus kemudian apalagi lah ya silaturahmi. Silakan diciptakan karena orang butuh pembiasaan. Karena bahagia itu bisa dilakukan dengan membiasakan diri melakukan kebaikan. Nah, kemudian jangan lupa yang kelima bahwa penentu bahagia itu Allah. Ya gitu. Jadi maka kita jangan lupa berdoa, bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan kita sedih, stres dan sebagainya. Yang dimaui Allah kita hidup itu bahagia. Masya Allah. Teman-teman semuanya, ada 5 cara atau langkah bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah terapi. Kalau kita bahas tadi singkat-singkat saja, yang pertama niat yang kuat ya Ustadz ya. Kemudian keyakinan dalam diri bahwa Ramadan ini menghadirkan bisa kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, kita buat komunitas, betul ya Ustadz ya? Bergabung bersama sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang memang satu frekuensi dalam rangka untuk memakmurkan atau menggembirakan Ramadan ini ya Ustadz ya. Yang keempat tadi, masih ingat teman-teman? Yang keempat adalah menciptakan agenda-agenda, jadwal. Makanya kemarin dalam satu pembahasan Ustadz di beberapa hari yang lalu, ada yang disebut Ramadan Planner. Jadi dibuat sebuah jadwal Ramadan ini saya mau ngapain aja, mulai menjalankan ibadah dan sebagainya. Ternyata penting juga. Yang keempat adalah menciptakan agenda. Yang kelima, menciptakan agenda itu yang keempat tadi. Kegiatan-kegiatan Ramadan agar bisa membahagiakan. Yang kelima tadi apa Ustaz? Yang kelima adalah menyadari bahwa kebahagiaan itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka bersandarlah pada Allah agar kita bahagia. Karena bersandar pada Allah, iman pada Allah itu menentukan seseorang bahagia atau tidak. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, jangan khawatir bahwa Ramadan ini bakal membahagiakan kita semuanya. Ramadan ini insya Allah menjadikan sarana untuk kita menjadi hidup lebih bahagia lagi. Insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman, tanpa terasa waktu juga yang membatasi kita. Ini sudah mendekati waktu untuk berbuka puasa. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menunggu saatnya berbuka puasa, jangan lupa Mutiara Ramadan tetap akan hadir kembali di waktu dan jam yang sama Ustaz. Di sore hari, di jeda waktu teman-teman sembari menunggu waktu berbuka puasa. Agar lebih bermanfaat, agar lebih berkah, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Share ke sebanyak orang agar kemanfaatan kita bisa sebarkan. Sebelum berakhir Ustaz, kita mungkin Ustaz bisa kasih closing statement, kesimpulan dari obrolan sharing kita pada kesempatan kali ini, bagaimana agar Ramadan ini menjadi sebuah terapi kebahagiaan bagi diri kita. Monggo Ustaz. Ramadan kan bagian dari kebaikan dalam Islam. Setiap kebaikan, tidak hanya Ramadan, termasuk tadi saya sampaikan rukun iman, rukun Islam, dan seluruh perintah Allah dan larangannya, juga sunnah-sunnah Rasul, kalau dilakukan dengan imanan wahtisaban, itu insya Allah
semuanya itu akan membuat hidup kita lebih bermakna, bernilai dan bahagia. Jadi Islam itu tidak hanya ritualitas, tapi seluruh ritual dan ibadah dalam Islam itu kebaikannya, manfaatnya kembali kepada manusia. Maka karena semua ajaran itu kebaikannya untuk kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita diberi kegembiraan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan puasa Ramadan. Nah, gitu aja. Baik teman-teman semuanya, luar biasa, singkat tetapi penuh daging Ustaz. Mudah-mudahan kita penuh isi dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi kami Ustaz menyampaikan terima kasih atas sharing-sharingnya. Berharap mudah-mudahan jika masih ada waktu di lain kesempatan, di lain episode bisa menambah sharing-sharing kita ya Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Ustaz Jamal sharing kita pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman semuanya, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau bisa membahagiakan diri kita, membahagiakan seluruh teman-teman yang ada di rumah. Kita akhiri perjumpaan kita, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Sampai ketemu besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.